Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan
dan menyembah Sang Bayi Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sabda sudah menjadi daging, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu agar kami yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa dibebaskan oleh kelahiran baru Putramu yang tunggal, yang menjadi manusia. Dia yang hidup dan bertahta bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala kebaikan dan kasih sayang Tuhan Juru Selamat kita. Marilah kita menyembah Dia dan dengan hati tulus ikhlas mempersembahkan doa-doa kepada Dia Sang Bayi Mungil di Maluka. Tuhan Yesus Kristus, kelahiran diwartakan para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Para gembala datang mencari dan menyembah Engkau. Sepanjang masa gereja mewartakan kedatangan-Mu kepada dunia dan kepada kami umat di paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu. Kini kami datang menyembah Engkau di Palukan. Sudilah Engkau menerima sembah sujud kami ini. Kami persembahkan seluruh panggung ini sebagai persembahan cinta kasih kami kepadamu. Perkenankanlah kami mengharapkan melimpahnya anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, ya Yesus Juru Selamat, pembawa damai sejati. Terimalah sembah dan puji kami. Engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu sebagai Allah dan menjadi manusia seperti kami. Mewakili semua kepala keluarga, suami dan ayah di paroki kami ini, saya datang mempersembahkan semua anggota keluarga kami, istri dan anak-anak kepadamu. Biarlah kami semua mengalami serta mengamalkan damai cinta-Mu dalam keluarga kami di paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu ini. Terimalah sembah dan puji kami. Berikanlah kasih sayang-Mu itu kepada semua istri dan ibu di paroki kami, agar kami lebih mencintai dan mengasihi suami dan anak. Berikan cinta, kasih sayang sejati kepada seluruh anggota keluarga kami, sehingga terciptalah suasana rukun dan damai dalam keluarga kami, seperti yang terjadi dalam keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Terimalah sembah dan puji kami. Sembah
masa bodoh dengan kegiatan iman, dan jarang untuk membangun persekutuan di lingkungan dan paroki. Limpahkanlah kepada kami iman yang kokoh, prinsip hidup yang teguh, dan pemberian diri yang total, sebagaimana Engkau memberikan dirimu kepada kami. Terimalah sembah dan puji kami. Atas nama anak dan remaja di paroki ini, saya datang menyampaikan salam kompak kepadanya. Yesus, terima kasih atas segala rahmat dan cinta yang boleh kami rasakan lewat orang tua, kakak, adik, guru, teman-teman, dan para pemimpin kami di paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu ini. Limpahkanlah kepada mereka rahmat dan damai. Lihatlah pula orang remaja yang hidupnya dalam kesulitan, baik dalam keluarga, pergaulan, dan pendidikan. Yesus, sertailah mereka selalu dalam perkembangan hidupnya. Terimalah sembah dan puji kami. Selamat datang Yesus. Kami akan bahagia karena boleh datang ke hari mimpi Engkau. Atas nama seluruh paroki kami di Kota ini, saya datang mengucapkan selamat datang kepadamu, serta mohon Bapak, Ibu, adik, opa dan oma. Yesus inilah rahmat kami semua. Alangkah bahagia kami bila Bapak Ibu, kakak adik, semua akan bertemu di sini. Yesus, isilah segala masalah yang terimalah sembah dan puji kami. Mewakili seluruh pengurus lingkungan di paroki kami ini, saya datang mempersembahkan seluruh umat di lingkungan yang kami layani. Kami menyadari kelemahan kami. Terkadang kami kesal ketika kekompakan dan kerukunan di antara kami tidak tercipta. Terkadang kami patah semangat ketika umat sulit berkumpul. Ya Yesus, Engkau sendiri adalah gembala kami, maka berikanlah kami semangat melayani, agar kami juga setia memberikan diri kami untuk terlibat dalam karya-Mu. Karena Engkau sendiri telah mempersembahkan diri-Mu kepada kami. Terimalah sembah dan puji kami. Puji dan syukur bagi-Mu Yesus Sang Juru Selamat. Engkau memanggil hamba-Mu ini dan mempercayakan kepada-Mu untuk mengembalakan umat-Mu dalam paroki ini. Kini aku datang mempersembahkan semua umat yang Kau percayakan kepada-Mu, mempersembahkan segala keberhasilan dan kegagalan yang telah aku alami. Dari palungan-Mu yang suci, berkatilah kami semua. Biarlah damai-Mu meraja dalam hati kami. Terimalah sembah dan puji kami. Sembah dan puji
Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, berilah supaya kami dilimpahi terang baru dari sabda, agar mencahayai segala perbuatan kami. Pancarkanlah kecemerlangan iman kami dengan kasih-Mu, agar dari kehinaanmu kami berani memuliakan kemuliaan dan keagungan. Karena Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah hadir di tengah kami membawa harapan baru dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Inilah malam yang kita nanti-nantikan bersama, malam yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk semakin berani membawa Yesus itu. Menyadari akan segala dosa dan kekurangan kita, marilah memohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya membalas saya kepada Allah.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuat malam kudus ini bermandikan cahaya sejati. Kami mohon, semoga kami yang di dunia ini mengagumi misteri cahaya, telah di surga dapat menikmatinya pula dengan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab uk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena
agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu berkilat semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu
sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga karena warta Injil ini dosa-dosa kita dihapuskan. Oh, itu toh masalahnya, bukan karena Qur'annya tidak ada, itu ya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil tadi dikatakan oleh malaikat, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pertanyaannya adalah, kesukaan itu untuk siapa? Untuk siapa kesukaan itu? Seluruh bangsa. Itulah yang dikatakan oleh malaikat tadi kepada para gembala. Saya kira malaikat itu mau menegaskan bahwa kesukaan itu bukan hanya untuk gembala-gembala yang mendapat berita, bukan pula untuk orang Israel atau orang Yahudi, tetapi tadi dikatakan mendapatkan kesukaan besar itu. Menurut malaikat tadi, siapa kesukaan besar itu? Yang mendatangkan kesukaan besar itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat, tukang menyelamatkan. Yesus Kristus kepada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, maka cocoklah yang kita renungkan selama 4 minggu di dalam masa Advent. Apa itu yang kita renungkan? Dan untuk hidup bersama. Dokumen ini menjadi dokumen yang terkenal dan menjadi permenungan gereja Katolik di seluruh dunia. Suatu deklarasi yang mengundang kita semua untuk mengadakan rekonsiliasi dan persaudaraan di antara semua orang beriman, di antara orang yang percaya kepada Tuhan maupun banyak orang pada zaman ini kehilangan hati Tuhan. Ketika manusia kehilangan hati nurani, maka manusia tidak bisa membedakan lagi mana kebenaran agama dan yang mana yang bukan kebenaran agama. Ketika orang kehilangan hati nurani, manusia tidak mampu menghargai yang lain, apalagi bersaudara dengan lain. Daerah Stasi Bentiring itu kalau musim kemarau tanahnya itu legap-legap yobo gitu ya, kering. Siapa ini? Anoman ya, keras. Nah, saya mau tanya lagi.
kelakuan elek, rambut kayak bodoke. Anda mau bersahabat dengan ini? Belum? Yang dikategorikan jelek, rambutnya jelek, itu kritik bodoh aku ujian ya. Gak mau ya? Kalau yang ini, togok. Meskipun mulutnya lebar, ini adalah orang baik sebenarnya ya. Kita berjumpa dalam masyarakat kita itu orang-orang yang begini juga. Ada yang mulutnya ember. Anda suka nggak? Oh tidak katanya ya. Ketemu dengan orang yang banyak ngomong sedikit ngomong itu adalah sahabat kita. Anda mungkin pengennya orang yang hanya ngomong sedikit karena Anda pengennya ngomong bang, berarti togok ya benar. Saya mau bertanya, kalau dengan wanita Anda sukanya wanita yang seperti apa? Ya, pengennya mesti wanitanya yang seperti ini. Bapak-bapak, pengennya wanita yang seperti apa, bapak-bapak? Diperkenalkan, nama saya ini adalah Cangi. Saya sudah dibaptis oleh Romo Paulus, namanya Margareta Cangi. Lu ada ini nggak percaya loh ya. Coba lihat ini baju saya pakai kalung yang salib loh. Bawaan saya Madagaki. Seneng yang begini? Seneng yang langsing begini bapak-bapak? Ya jangan yang itu sajalah. Mestinya juga yang suka yang begini. Ya kan? Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengatakan bahwa dalam kehidupan kita itu memang beraneka ragam. Ada laki-laki, ada perempuan. Semua adalah saudara. Yang langsing, saudari. Yang gemuk, saudari juga, ya kan? Jangan hanya pilih-pilih, tetapi semua adalah saudari kita. Mari kita bersahabat dengan semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Tuhan. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa.
Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Seorang putra Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu memperbaharui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendaknya. Marilah kita berdoa. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian, bukan perang, kebahagiaan, bukan penderitaan, kegembiraan, bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga mereka dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita berdoa. Bagi diri kita, ya Bapa, semoga dalam suasana perayaan Natal ini kami tak melupakan mereka yang terpencil dan menderita. Jadikanlah kami sebagai sahabat bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Aku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan dari raya ini. Sebagai penukarannya berilah ini rahmat-Mu. Semoga kami semakin mirip dengan Dia yang tetap bersatu dengan Dikau dan dengan kami. Ialah Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Tuhan sertakanmu. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagungan-Mu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putra-Mu, Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatan yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami memandangkan kidung kemuliaan Bapa-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Ya Bapa yang Maha Murah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh dunia. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Aloysius, serta semua orang dari yang menjaga dan menumbuhkan iman Katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba yang meminta doa kami, dan semua orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau maklumi. Bagi mereka kurban ini kami persembahkan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu
kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabat untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Ya Allah yang benar, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja kami merayakan malam yang amat suci ini, saat penyelamat dunia dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Juga kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria tetap Perawan Mulia, Bunda Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Santo Yusuf suaminya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus dan Yohanes, Thomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus dan Matius, Simon dan Tadius, Linus, Cletus, Clement dan Sikus, Cornelius dan Cyprianus, Laurentius dan Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Usmas dan Damianus, dan semua orang kudus. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah kami dalam segala hal, demi Kristus Tuhan kami. Maka kami mohon ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami hamba-hamba dan persembahan seluruh keluarga ini. Bimbinglah jalan hidup kami dalam damai, luputkanlah kami dari hukuman kekal, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan, demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Ia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan sambil menengadah kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, Ia mengucap syukur dan memuji Dia, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dia, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang Anda." Agungnya misteri iman kita, oleh karena itu ya Bapa, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah yang Maha Mulia, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang murni, kurban yang suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Abel dan kurban leluhur kami Abraham. Dan seperti Engkau berkenan menerima kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar kami semuanya mengambil bagian dalam perjamuan ini dengan menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Demi Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan terang dan damai demi Kristus Tuhan kami. Perkenankanlah juga kami hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir yang kudus, dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius dan Alexander, Marcelinus dan Petrus, Felicitas dan Perpetua, Agatha dan Lucia, Agnes, Sisilia dan Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Damai Natal Sang Raja Damai untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus, jangan memberitakan dosa kami, dan istilah kami supaya bersatu mendukung sesuai dengan kata sebab Allah mengatakan ini damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Ratu Bala yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjalanannya. Ya Tuhan, saya dapat saudara-saudara saya, tetapi saudara saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebentar lagi kita akan menyambut tubuh Kristus. Yang diperkenankan menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, telah dipermandikan, telah menerima komuni suci, dan tidak memiliki halangan apapun menurut hukum gereja. Yang tidak memenuhi kriteria tersebut
Allah Bapa kami bersyukur telah dapat merayakan bersama kelahiran penyelamat kami dengan gembira. Kami mohon berkenankanlah kami mengikuti jejak Kristus, agar bersama Dia dapat ikut serta dalam hidup ilahi-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Gembira, senang, tentu bermacam-macam perasaan dari Bapak Saudara sekalian rasakan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bisa merayakan malam Natal yang sungguh luar biasa. Untuk pertama kali yang disampaikan oleh Romo Sarmono, ada 4 tempat kita merayakan malam Natal kali ini. Biasanya terfokus di depan dan di dalam gereja. Maka malam ini ada di Selasa, kemudian ada di luar, ada di GSG, di ruangan gedung serbaguna. Nah, puji Tuhan, teman sekalian banyak yang hadir dan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ini tentu juga tidak terlepas dari peran kita semua sebagai umat paroki yang sungguh benar melaksanakan apa yang telah menjadi tugas kita bersama. Semuanya bisa berjalan dengan baik, tertib, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang bersama ini nanti pada perayaan Paskah juga akan kita rancang seperti pada malam hari ini. Tadi saya di luar mendapat informasi bahwa malam hari ini akan jadikan Gubernur Pak Kapolda lengkap. Tetapi karena perayaan Ekaristi kita belum selesai, maka rombongan tadi menuju ke Citra. Setelah ke Citra, rombongan pergi ke DKI. Di DKI ternyata sudah selesai. Maka rombongan Pak Gubernur langsung ke Mahakam dan tidak jadi singgah di tempat kita. Jadi tidak usah kecewa ya untuk sekalian, Pak Gubernur tidak bisa hadir ke tengah kita. Lengkap sebenarnya, kita sudah siap-siap menyambut, tapi Pak Aris memberitahu kepada saya, Pak tidak jadi, dia sudah tidak tahu. Yang penting kita pada malam hari ini sudah bisa merayakan perayaan Natal dengan baik, tertib dan lancar. Kemudian yang selanjutnya Bapak Saudara sekalian, panitia Natal kali ini yang dikomandoi oleh Lingkungan Lukas sudah bekerja dengan baik, walaupun dirasa perasaan kita terasa tergesa-gesa kesiapannya. Tetapi puji Tuhan semuanya juga bisa disiapkan dengan baik. Dan di hadapan saya ini juga ibu bapak yang luar biasa yang telah memberikan waktu untuk bersama-sama menyiapkan lagu-lagu dalam perayaan Natal ini dengan baik. Awalnya Romo Sarmono juga bingung, kita juga bingung siapa yang ingin menjadi tur. Ternyata luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Romo Sarmono. Setiap Natal memang kita seringkali mengalami kendala-kendala. Alasannya macam-macam. Mudiklah, inilah, itulah. Padahal penyusunan kepanitiaan jadwal itu sudah kita susun jauh-jauh hari. 2-3 tahun yang lalu sudah kita susun. Masing-masing memang mendapatkan. Dan mudah-mudahan nanti saya juga baru dengan sering-sering mudah-mudahan juga tidak benar. Malam tahun baru kita semua juga diundang untuk mendukung tur pada malam tahun baru. Informasi yang saya terima mudah-mudahan tidak benar. Katanya orang muda kita semua pada mudik pulang kampung. Katanya mudah-mudahan tidak benar. Dan mudah-mudahan juga bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh panitia,
Terlebih-lebih pada malam hari ini kita didampingi oleh begitu banyak aparat keamanan, ada kepolisian, ada TNI, ada dari Satpol PP, ada dari Dinas Perhubungan, semua terserta mendampingi kita agar perayaan kita pada malam hari ini sungguh dapat berjalan dengan baik tanpa ada sesuatu apapun. Tepuk tangan untuk para dan akhirnya atas nama Dewan Pastoral Paroki dan juga Panitia Natal 2019 dan tahun baru tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan sekali lagi terima kasih semuanya mewakili seluruh umat dan mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Anda melihat di sebelah sana kandang Natalnya itu dengan gaya apa ya? Ada penghulu, gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi simbol kita bersama bahwa kita sungguh mau bersahabat dengan semua orang, termasuk budayanya. Siap? Luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, saya mewakili teman-teman yang bertugas di tempat lain. Ada Romo Budi Haryono yang membantu kita di Mana dan Kaur, Romo Oto Karisma yang di daerah Yudit, Romo Bungkoro di Harga Makmur, dan Romo Anselmus di Talangbosek, Talbos, Prater di belakang. Kami mengucapkan selamat Natal. Sugeng Miosan Dalem. Beras. Manjua. Yahobu. Apa kenai? Sultan Fire. Tienchu Pauli. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersama kamu. Semoga meneguh keyakinan iman yang malam ini ditumbuhkannya dalam hati saudara-saudari. Semoga Putra yang datang di tengah kita mendampingi saudara-saudari dalam mewartakan kabar gembira keselamatan dalam hidup saudara-saudari. Dan mengusahakan damai bahagia bagi saudara-saudari. Saudara-saudari dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pasturan Open House, silakan datang hadir bersama kami semua menjadi rumah.
open house tanggal 6